Shalom, jemaat dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Sebelum kita masuk ke ibadah secara online, mari saudaraku, sahabat-sahabatku, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami akan mengadakan ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau bungkus kuat kuasa-Mu, bungkus kami satu persatu, ya Tuhan, untuk akan mengadakan ibadah secara online. Engkau pimpin juga pembawa firman-Mu, ya Tuhan, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau permudah bahasa firman-firman-Mu sehingga haleluya, kami jemaat-Mu, juga para pendengar sekalian, dapat mudah mengerti dengan apa yang Engkau bicarakan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau kiranya persatukan hati kami Tuhan untuk mendengar dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Haleluya, kiranya haleluya ibadah sore hari ini, ibadah online sore hari ini, kiranya Engkau sertai dan Engkau kuduskan. Kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam pelajaran Alkitab, supaya kita makin dalam mendapatkan ayat-ayat yang menggugah hati kita menjadi landasan pelajaran hidup kita. Nah, setiap bangsa dan setiap suku bangsa pasti memiliki tradisi-tradisi yang dianggap penting di dalam suku bangsa itu atau di dalam bangsa itu. Dan jika ada orang yang tertarik kepengen ikut dari bangsa atau suku bangsa itu, mereka harus mengikuti tradisinya. Sebab kalau mereka tidak mengikuti tradisinya, mereka akan ditolak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sunat. Nah, tidak asing kan yang namanya sunat? Walaupun sunat itu dilakukan oleh pria atau orang laki-laki, tetapi sunat yang akan kita pelajari lebih unik, supaya kita benar-benar mengikuti firman Tuhan. Nah, kapan sunat itu ada? Sejak 2300 tahun sebelum Masehi. 2300 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sampai hari ini sudah 4000 tahun. Itu masih bangsa yang lama, bangsa purba itu sudah mengadakan tradisi sunat itu. Nah, dan ini diketemukan di Mesir. Tercatat di salah satu prasasti di Mesir, ada 2300 tahun yang lalu sudah ada upacara sunat. Ini dalam sejarah. Lalu kalau dalam Alkitab, kapan sunat itu ditulis? Sunat itu ditulis di dalam Kejadian 17. Sunat itu ditulis dalam Kejadian 17 ayat 10 dan ayat 13. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Pada waktu itu
Allah datang kepada Abraham. Lalu Abraham mendapatkan perjanjian kekal ini. Abraham harus sunat. Kalau kamu kepengen menjadi bangsa yang diperhatikan oleh Allah, bangsa pilihan Allah, maka kamu harus sunat. Sehingga Abraham sunat. Ishak sunat. Ismail sunat. Karena apa? Karena di sini orang yang lahir di rumahmu, baik itu anakmu, cucumu, ataupun orang budak-budakmu yang kamu beli, semua yang laki-laki harus sunat. Supaya apa? Supaya ada perjanjian kekal antara aku dengan mereka. Nah, jadi sunat itu awalnya merupakan perjanjian kekal dari Allah kepada manusia yang mengikuti sunat. Nah, sejak saat itulah menjadi tradisi di Israel, menjadi tradisi bagi orang Yahudi, bahwa Abraham itu bapaknya orang percaya, ditandai dengan sunat, sehingga anak, cucu, sampai cicitnya Abraham, sampai keturunan Abraham, orang-orang Yahudi sunat. Nah, jadi sunat itu merupakan tradisi penting zaman perjanjian lama. Lalu Yesus itu juga sunat. Yesus itu juga sunat. Yesus umur 8 hari disunat. Jadi kalau kita belajar sejarahnya, 25 Desember Yesus lahir, 8 hari itu libur namanya. Libur tahun baru. Kenapa tahun baru? Yesus disunat. Ya, jadi sunatnya orang Kristen, sunatnya orang Yahudi, umurnya 8 hari sudah disunat. Nah sekarang kalau di tradisi lain ada sudah 12 tahun, ada yang akil balik, ada yang sesudah menikah, ada itu urusan mereka. Ini yang terdapat di dalam Alkitab demikian. Jadi ada wajib sunat. Tapi selain sunat alat kelamin, ada juga sunat hati. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kita menikmati hidup, baik laki maupun perempuan, yang merasa menjadi anak orang percaya, menjadi anak cucunya Abraham. Dia harus sunat hati. Untuk apa sunat hati itu? Orang yang sunat hati itu menyerahkan hidupnya untuk memiliki rasa kasih dengan segenap hati, kasih dengan segenap jiwa kepada Tuhan. Sebelum mereka sunat hati, ini baru ada di mulut. Iya, oh saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku. Baru mulutnya. Orang Kristen, orang percaya, orang yang dipilih Allah, orang yang menjadi anak cucunya Abraham ini tadi harus mengikuti sunat hati. Nanti kita akan pelajari sunat hati itu yang bagaimana. Untuk apa? Untuk menikmati hidup. Banyak orang hidup yang tidak menikmati hidup. Banyak orang hidup kaya, diberkati, tapi tidak menikmati hidup. Tiap hari isinya hanya kacau balau, tiap hari isinya hanya kesusahan, tiap hari isinya hanya ketakutan.
dia tidak bisa menikmati hidup. Nah, Tuhan kepengen siapapun kita, berapapun kekayaan kita, apapun pangkat kita, yang penting adalah menikmati hidup. Nah, untuk menikmati hidup ini, manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, manusia mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Dan untuk memiliki kasih kepada Allah ini diawali dengan berani sunat hati. Nah, jadi tanpa sunat hati tidak mungkin manusia mengatakan aku cinta Tuhan. Nah, Rasul Paulus menegaskan dalam Kolose 2 ayat 11. Kita hari-hari ini sudah masuk dalam kitab Kolose. Ini balik Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, orang percaya yang ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan menginginkan hidup yang benar-benar hidup, nomor satu, pasrah dulu kepada Tuhan. Pasrah, Tuhan, aku pasrah kepadamu. Sunatlah hatiku. Yang disunat apa? Yang disunat adalah dosa kita. Yang disunat apa? Yang disunat adalah kejelekan-kejelekan kita yang sudah ada di dalam hati kita. Bisa dibungkus dengan tubuh yang tertawa, bisa dibungkus dengan tubuh yang penuh sukacita. Tapi hatinya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Maka Tuhan kepingin kita yang percaya pada Tuhan ini menyerahkan hati untuk disunat. Sunat itu sakit, Bapak Ibu. Sunat itu sakit. Dan sakitnya luar biasa. Mungkin ada di antara bapak-bapak punya pengalaman waktu disunat. Ada yang tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena ceroboh dalam memelihara luka. Ceroboh dia. Dalam bahasa Jawanya gendelen itu. Untuk jalan sakit, untuk kencing sakit, untuk apapun sakit. Jadi sekali lagi, kalau hatinya disunat, tidak dipelihara, luka hati yang dipotong oleh Tuhan itu, kejelekan kita, dosa kita, keadaan yang tidak beres dalam hidup kita, dipotong oleh Tuhan, dan kita tidak memelihara, ya sakitnya terus berulang. Walaupun ditutupi dengan tubuh yang kokoh, walaupun ditutupi dengan tubuh yang penuh senyum dan muka gembira, tetapi hatinya tetap rusak. Sekali lagi, dengan penyerahan hati kepada Kristus, hati yang disunat oleh Yesus, maka kita akan menerima hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu hidup yang penuh sukacita. Yang tidak dipengaruhi dengan harta dunia. Yang tidak dipengaruhi dengan jabatan. Yang tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun juga. Kenapa? Karena Kristus adalah segalanya. Ayat yang sering kali saya katakan pada Bapak Ibu, orang yang punya Kristus adalah orang yang memegang janji Allah. Orang yang memegang janji Allah itu untuk hidup dijamin. Ada jaminan. Ya, seperti anak yang disekolahkan bapaknya, dijamin ini. Pulang ada makanan, berangkat ada uang saku, ada kegiatan sekolah, dibayarin dan sebagainya. Nggak
dia mengatakan, aku tak bayar sendiri. Tidak mungkin. Kita sama. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka jaminan hidup itu ada. Nah, inilah Kristen. Ya, inilah Kristen yang dapat menyanyi dengan penuh sukacita. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang disunat oleh Tuhan? Nah, kita akan lanjutkan apa yang disunat oleh Tuhan. Sunat hati ini harus benar-benar kita mengerti. Sunat hati ini membuat kita dapat menerapkan Kolose 3 ayat 11. Dalam hal inilah tidak ada lagi orang Yunani ataupun Yahudi, orang bersunat ataupun tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Apa yang disunat? Yang disunat itu ketidakmampuan kita untuk menerima orang lain. Karena orang lain pasti tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang lain pasti memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Orang lain pasti memiliki tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Tetapi di dalam Kolose 3 ayat 11, di dalam hal ini, ya, di dalam hal ini tidak lagi ada orang Yunani, bangsa, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang yang bersunat atau tidak bersunat secara fisik. Tidak ada orang barbar. Orang barbar itu orang yang tidak bisa diatur. Tidak ada orang skit. Kalau kita sudah disunat, apa yang disunat tidak membedakan apakah itu budak, apakah itu orang merdeka. Nah, jadi ada perubahan. Kita tahu, oh ini sudah disunat. Bukan kita mau lihat kelaminnya dia, enggak. Tetapi kehidupan yang dia miliki. Bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang sudah tidak membedakan lagi. Dapat menerima siapa dia. Tidak membedakan warna kulit. Tidak membedakan majikan atau bos. Tidak membedakan orang miskin atau orang melarat. Tidak membedakan orang yang punya jabatan tinggi ataupun rendah. Bagi kita satu di dalam Tuhan. Yang kalau kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, itu yang belum sunat hati nyanyinya sama dengan yang sudah sunat hati. Tetapi pancaran rohaninya beda. Yang sudah sunat hati mau gandengan dengan siapapun tidak jadi masalah. Tetapi bagi orang yang belum sunat hati, siapa dia? Laki apa perempuan? Dan ini dan itu. Yang belum sunat hati ke gereja sama dengan yang sudah sunat hati. Bedanya apa? Di gereja dia sudah bisa menerima tanpa kebencian, tanpa kejelekan, melihat kejelekan mereka, tanpa melihat kekurangan mereka. Mereka dapat saling bersatu. Karena kita sudah kena sunat hati. Sakit Bapak Ibu. Kalau saya harus mengampuni orang itu, sakit hati saya. Kalau saya mau pergi bersama dengan si A atau si B, tidak enak hati saya. Ini orang yang masih memiliki
belum sunat hati. Sunat hati itu oleh Yesus yang dipotong pertama kali adalah keakuan kita, keegoisan kita. Ini harus dipotong. Kristen sudah tidak boleh hidup dengan keegoisan yang tinggi. Maka Tuhan mengatakan supaya perjanjianku dengan kamu itu kekal. Kamu harus disunat. Nah, sunatnya bukan sunat kelamin, tetapi sunat hati. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menerima enggak hal ini? Ya. Mau enggak rasa sakit di dalam hati ini yang dipotong oleh Tuhan, tetapi efek ke depannya menjadi orang yang benar-benar memiliki segala janji, perjanjian kekal yang dari Allah kepada manusia. Ayat-ayat firman Tuhan itu merupakan janji Allah. Ya, apa yang Bapak Ibu pengen ada di situ. Dan perjanjian Allah ini perjanjian yang luar biasa. Dia tidak melihat apakah kamu orang pinter atau orang bodoh. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi janji itu akan terpenuhi. Janji itu dapat kita nikmati. Janji itu dapat kita minta. Kalau kita sudah siap sunat hati. Sunat hati yang dipotong adalah keakuan kita. Karena keakuan kita sudah dipotong, kita dapat menerima siapa mereka. Apakah dia orang jahat, apakah dia orang baik, apakah dia orang yang seperti apa. Tidak ngerti Bapak Ibu. Yang penting kamu datang menjadi jemaat bersama dengan saya. Yang penting kamu orang Kristen, saya orang Kristen, menjadi memiliki keikatan yang sama, saya dapat menerima kamu apa adanya. Sama seperti Yesus menerima kita apa adanya. Jadi, kalau dalam perjanjian lama itu ada sunat yang diawali oleh bapak kita Abraham, dan sunat Abraham itu mendatangkan perjanjian yang kekal antara Abraham dengan Tuhan, antara Tuhan dengan benih keturunan Abraham, sampai dengan perjanjian baru. Tidak sunat daging yang dituntut oleh Allah, tetapi sunat hati yang disunat oleh Kristus. Dan sunatan Kristus itu membuat hati kita menjadi hati yang dapat menerima siapapun juga. Mari Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum selesai sunat hati? Mintalah pada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dengan sunat hati, maka kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, jaminan hidup ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang baik. Hari ini Tuhan, Engkau membongkar hidup kami. Karena masih banyak sakit-sakit hati di dalam hati kami. Ketidakmampuan kami untuk menerima saudara kami, untuk menerima teman kami yang menjadi penghalang jaminan hidup bagi kami. Sunat Tuhan, kami rela supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9
untuk ibadah umum. Mari Bapak Ibu yang mendengar atau melihat online ini dan belum punya gereja, kebetulan berdekatan dengan Palur, silakan kami buka pintu supaya Bapak Ibu bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama Allah. Tiap hari Selasa ada pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Setiap Jumat ada ibadah cabang dan ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Jemaat supaya berbondong-bondong ikut. Yang belum ikut permata, silakan ikut permata. Yang belum ikut cabang, silakan masuk ke cabang. Supaya kita dipenuhi dengan firman Allah. Tidak perlu nama apa, nama ini atau nama itu. Pokoknya saya kepengen mendengar firman Tuhan. Good. Ya. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda. Youth. Dengan nama Revive Generation. Jam 6 sore. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan saat ini kami masih satukan hati berdoa untuk teman-teman kami, berdoa untuk Ibu Gito yang sakit kakinya dan kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus. Lalu Arin yang lemah tulang-tulangnya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Tris yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang sudah sepuh. Beri kekuatan Tuhan. Mereka-mereka yang membutuhkan Engkau saat ini. Kami satukan hati. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Gito. Untuk saudari kami Lili, untuk Ibu Bambang. Mereka telah Kau jamah, mereka telah sembuh. Mereka siap untuk mewartakan Injil-Mu. Bahwa Kau tabib di atas segala tabib. Yang dibutuhkan oleh lingkungan mereka. Yang dibutuhkan oleh keluarga dan sanak famili mereka. Ajari mereka berani untuk bercerita tentang Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami mengatakan, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.